Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan mempelajari tentang teori kinetik gas, yaitu pelajaran fisika di kelas 11 MIPA. Terlebih dahulu, Ananda harus mengetahui apa saja tujuan pembelajaran dari bab ini. Yang pertama, mengidentifikasi perilaku gas melalui pengamatan proses pemanasan air seperti kettle uap. 2. Menganalisis tentang penerapan persamaan keadaan gas dan hukum Boyle-Gay-Lussac dalam penyelesaian masalah gas di ruang tertutup. Ketiga, menganalisis ilustrasi hubungan tekanan, suhu, volume, energi kinetik rata-rata gas, kecepatan efektif gas, teori ekipartisi energi, dan energi dalam. 4. Mempresentasikan hasil eksplorasi menerapkan persamaan keadaan gas. 5. Mempresentasikan hasil eksplorasi hukum Boyle dalam penyelesaian masalah gas di ruang tertutup. Terlebih dahulu, Ananda harus mengetahui apa pengertian gas ideal. Gas ideal itu merupakan sekumpulan partikel gas yang tidak saling berinteraksi satu dengan lainnya, yang artinya jarak antar partikel gas ideal sangat berjauhan dan bergerak secara acak atau disebut dengan gerak random. Adapun sifat-sifat dari gas ideal tersebut yaitu partikelnya berjumlah banyak, tidak ada interaksi antar partikel atau tidak ada gaya tarik-menarik antar partikelnya. Jika dibandingkan ukuran ruangan, ukuran partikel gas ideal bisa diabaikan. Tumbukan yang terjadi antara partikel gas dan dinding ruangan merupakan tumbukan lenting sempurna. Di sini nilai koefisien restitusinya E itu sama dengan 1. Partikel gas tersebar secara merata di dalam ruangan. Partikel gas bergerak secara acak atau random ke segala arah. Dan berlaku hukum Newton tentang gerak. Adapun persamaan gas idealnya yaitu PV sama dengan nRT atau PV sama dengan N kali K kali T, di mana P itu adalah tekanan gas yang satuannya Newton per meter kuadrat, V adalah volume gas yang satuannya meter kubik, N di sini ada dua, ada N besar, ada N kecil. Bedanya kalau N besar itu adalah jumlah mol yang satuannya mol, sementara kalau N besar itu adalah jumlah partikel gas. R itu adalah koefisien atau konstanta umum gas yang nilainya 8,314 Joule per mol Kelvin. T adalah suhu yang satuannya Kelvin, dan K itu adalah konstanta Boltzmann yang nilainya 1,38 kali 10 pangkat negatif 23 Joule per Kelvin. Perlu Ananda ketahui hubungan antara mol, banyaknya partikel atau jumlah partikel, dengan Na. Na di sini adalah bilangan Avogadro. Yang nilai bilangan Avogadro ini adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Dan juga konstanta Boltzmann yang kita lambangkan dengan K itu bisa ada hubungannya dengan tetapan umum gas dan juga bilangan Avogadro. Jadi rumusnya K sama dengan R per Na. Hukum-hukum gas ideal itu ada 4,
Yang pertama, hukum Boyle berbunyi, jika suhu suatu gas dijaga konstan, maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volumenya. Di sini jika suhu gas dijaga konstan. Kalau gasnya suhu konstan, berarti prosesnya itu disebut dengan isotermis. Hukum berikutnya yaitu hukum yang ditemukan oleh Jacques Charles yang menyatakan jika tekanan suatu gas dijaga konstan, maka volume gas akan sebanding suhu mutlaknya. Berarti di sini tekanannya yang konstan. Kalau tekanan konstan itu disebut juga dengan proses isobarik. Selanjutnya ada hukum Gay-Lussac yang berbunyi, jika volume suatu gas dijaga konstan, tekanan gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Di sini yang konstan itu adalah volume, maka untuk prosesnya disebut dengan proses isokorik. Hukum Boyle-Gay-Lussac berbunyi, hasil kali antara tekanan dan volume dibagi suhu pada sejumlah partikel mol gas adalah tetap. Jadi Ananda bisa melihatnya di buku ataupun dari internet, rumus-rumus yang ada tentang hukum gas ideal ini. Rumus tekanan gas ideal yaitu P sama dengan 2 kali N kali EK per 3V. P itu adalah tekanan yang satuannya Newton per meter kuadrat, N itu adalah jumlah partikel, EK adalah energi kinetik gas yang satuannya Joule, dan V adalah volume gas yang satuannya meter kubik. Berikutnya, rumus energi dalam gas. Energi dalam ini lambangnya U besar, U. Jadi dibagi energi dalam ini untuk gas monoatomik dan juga gas diatomik. Gas monoatomik itu artinya gas yang terdiri dari satu unsur. Gas monoatomik ini merupakan termasuk di golongan 8A. Jadi kalau Ananda melihat di sistem periodik unsur itu di golongan 8A, Ananda bisa mengingatnya dengan cara heran nenek Ari keriting sekali rambutnya. Berarti ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Jadi untuk energi dalamnya digunakan U sama dengan 3/2 NKT atau sama dengan 3/2 nRT. Kalau untuk gas diatomik artinya gas yang memiliki 2 unsur atom atau 2 unsur gas, itu seperti gas oksigen, nitrogen. Kalau oksigen penulisannya O2, nitrogen penulisannya N2, dan gas hidrogen H2. Jadi energi dalam untuk gas diatomik ini rumusnya U sama dengan 5/2 NKT atau sama dengan 5/2 nRT. Keterangannya tadi sama, beda antara N besar dan N kecil di sini. Kalau N besar adalah jumlah partikel gas, sementara kalau N adalah banyak mol. K adalah konstanta Boltzmann, nilainya 1,38 kali 10⁻⁻23 Joule per Kelvin. T adalah suhu, dan R itu adalah tetapan gas ideal yang nilainya 8,314 Joule per mol Kelvin. Contoh penerapan dari teori kinetik gas. Pasti Ananda pernah melihat ban kendaraan kempes kalau lama-kelamaan terkena panas. Begitu ada, jika Ananda
mengisi botol plastik dengan air panas, lama-kelamaan botol plastik tersebut akan peot. Ananda bisa mempelajari tentang teori kinetik gas ini dalam video pembelajaran berikut. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini, yaitu kita membahas teori kinetik gas. Selamat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.